Indonesia dilimpahkan dengan kekayaan alam, dengan keamanan dan ketentraman. Masyarakatnya damai, tentram. Tetapi kemudian penduduknya kafir terhadap nikmat-nikmat Allah tadi itu. Saling bermusuhan gara-gara perebutan wilayah, perebutan kekuasaan, perebutan kedudukan gitu. Alamnya dirusak, dieksploitasi. Manusia yang merusak itu. Jadi alam itu bukan Allah yang rusak, kita yang rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri. Wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Ini hari pembalasan namanya, yaumul hisab. Jadi nanti ketika kita meninggal, kiamat datang, seluruh makhluk manusia maupun yang bernyawa yang dikehendaki Allah semuanya meninggal, mati. Kecuali yang dikehendaki Allah yang hidup. Keterangan menjelaskan malaikat Israfil di antaranya masih hidup. Ini malaikat yang meniup sangkakala. Tapi itu Allah yang berkehendak. Intinya manusia mati semua dah. Karena yang diminta pertanggungjawaban itu manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi yang nanti pada dasarnya dunia ini adalah yang berperan manusia. Maka yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah manusia pada secara umum. Kita nggak bicara tentang jin, biarkan urusan jin. Jadi manusia mati semuanya, seluruh alam mati. Maka kemudian setelah kiamat itu bumi menjadi rata, kemudian ditiupkan sangkakala,
malaikat Israfil yang kedua, maka hiduplah seluruh manusia yang melenting dari kuburnya. Apakah di kuburannya Pak Ustadz? Wallahu a'lam. Apakah dari makamnya gitu keluar, misalnya apakah Pak si fulan dikuburkan di Taman Makam Kalibata misalnya, apa melenting dari situ, bisa jadi. Tapi yang jelas manusia pada saat itu bangkit dari kuburnya. Ya, kalau dari kuburan berarti dari tanah. Lalu bagaimana orang yang meninggal dia nggak dikubur? Nah itu Allah yang paling paham. Ya, kan ada yang meninggal di lautan dimakan sama ikan. Ada orang yang mati di pesawat terbang meledak. Ini bagi mereka ini gimana kuburannya? Apakah nanti dibangkitkan di dalam kuburannya juga? Wallahu a'lam. Tapi semua yang Allah maksudkan dan mereka bangkit dari bumi. Diibaratkan oleh beberapa keterangan bagaikan pohon toge yang mentumbuh tuh kalau nanam kacang. Toge itu kan ada kacang kan, kacang yang kemudian sedemikian rupa, kemudian tumbuh tuh togenya. Nanti ada tuit, semua bangkit. Setelah itu nanti akan dibangkitkan dengan tandanya masing-masing. Ada tandanya nanti, ada stempelnya, ada ahli surga, ahli neraka. Yang nanti masing-masing itu digiring oleh malaikat penggiring sesuai dengan tandanya. Jadi dibangkitkan udah dengan tandanya masing-masing. Jadi nanti wallahu a'lam bagaimana Allah membangkitkannya, apa membaginya. Ya kalau kita mah kayak begini, padahal mau masuk pesawat, ada pesawat yang pintunya VVIP, ada pesawat yang ekonomi, ya kan? Nah gitu kan, maka dia sudah masing-masing kan, atau padahal lewat jalan, yang satu jalan tol, yang satu jalan biasa, ya kan? Yang naik tol, nah gitu kan? Nah ibaratnya seperti itu dengan tandanya dan dengan arah yang ditetapkan oleh masing-masing, digiring oleh malaikat kepada mahsyar semuanya dari kelompok-kelompok kan. Kemudian setelah itu baru nanti akan ditetapkan hisabnya, ditimbang untuk amal-amal ibadahnya. Maka kata Allah, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, bahwa setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri. Jadi setiap orang itu membela diri sendiri, berusaha untuk mencari kebenaran atas diri sendiri. Jadi nanti akan ditanya, dan semuanya berusaha membela dirinya sendiri. Tapi yang jelas tidak seperti di dunia kan. Di dunia orang membela yang salah masih bisa benar kan. Orang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar kan di dunia kan. Bisa berbohong. Ya kan, kalau sudah ada mesin yang canggih untuk mendeteksi kebohongan, tapi kan nggak bisa. Hati itu nggak ada yang tahu. Ya kan? Apa yang ada dalam pikiran dan hati padahal kan saya nggak tahu. Kita nggak pernah tahu dan nggak bisa tahu kalau nggak dikasih tahu kan gitu ya. Kalau Allah sih tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita, tapi kita terhadap orang lain belum tentu tahu. Rambut sama hitam, rambut sama putih, tapi kita pikiran orang nggak tahu seperti apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. Nah, dan setiap orang itu akan dibalas, diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Jadi semua akan dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakan. Tidak ada satupun yang dizalimi atau merasa terzalimi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi nanti akan datang kitab masing-masing dengan catatan amal-amal. Akan didatangkan oleh malaikat penjaga kita. Idh yatalaqal mutalaqqiyani anil yamini wa shimali qa'id. Jadi ada dua malaikat yang mencatat kiri dan kanan, yang nantinya keduanya mencatat catatannya itu dikalungkan ke leher kita. Ini catatan amal kamu. Ibaratnya dikalungkan itu artinya dihadirkan. Maka kita nggak bisa ngeles karena dicatat la yugadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak tertinggal sedikit pun, yang kecil yang besar semua dicatat. Padahal baru berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, nanti setelah ngaji saya mau sedekah deh. Niat nih mau masukin ke kelopak dalam hati kita. Baru niat saja udah dicatat kebaikan, pahala satu kebaikan. Jadi Allah hebatnya saking sayangnya sama kita agar kita ingin masuk surga semuanya. Bagi orang-orang yang muslim, agar kita ini mendapatkan surga bukan surga biasa, agar surga yang istimewa. Jadi sekecil apapun bahkan niat kebaikan itu dicatat amal kebaikan.
apalagi kalau dilakukan. Niat satu, pahala dari Allah ketika Padaran ngasih ke kelopak masjid misalnya sesuai dengan kemampuan, dengan ikhlas dan tulus, Padaran masukinlah misalnya 2.000 atau 5.000 gitu misalnya. Maka itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 minimal, kemudian dilipat gandakan kembali sampai 700 lipat, sampai berlipat-lipat tak terhingga sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah. Tergantung kita bersikapnya. Itu. Nah, jadi Allah melipat gandakan pahala. Satu niat, satu pahala, satu niat kebaikan. Dan ketika dilakukan maka pahalanya dilipat gandakan. Tergantung kemanfaatannya. Nanti kalau Padaran cuma ngasih makan, saya cuma untuk makan aja, ngasih si pulan, maka ya sampai situ. Tapi ketika Padaran misalnya melakukan infak sedekah ke keropak atau ke kasnya orang-orang miskin atau untuk anak yatim, kemudian DKM atau pengurus masjid disalurkan kepada anak yatim, dibelikanlah misalnya Al-Quran dari hasil Padaran itu yang hanya sekedar 5.000 10.000, diberikan Al-Quran dan Al-Quran itu dibaca terus, maka pahalanya ngalir pada itu. Jadi pahalanya ngalir selama hidup, bahkan bukan sampai hidup, sampai Padaran meninggal selama Al-Quran itu dibaca, itu ngalir terus pahalanya ke kita. Nah itu saking sayangnya kita Allah kepada kita, menginginkan kebaikan kepada kita, dan itu nanti akan dihadirkan. Dan ketika seseorang muslim kita, orang yang beriman, maaf misalnya berniat sebuah keburukan, maka belum dicatat kalau niat doang, nanti dicatat kalau sudah melakukan. Dan dicatatnya ketika kita melakukan cuma satu keburukan. Padaran niat nih, ntar saya ambil deh pulang dari sini tuh ada di sono sendal bagus, saya ambil nanti Padaran pulang ambil lah. Niat belum dicatat, ketika diambil maka dicatat cuma satu keburukan. Nggak dicatat, ketika melakukan dicatat satu keburukan. Kira-kira Allah sayang nggak sama kita? Sayang nggak? Sayang banget sama kita. Kita keburukan cuma dicatat satu ketika dilakukan, tapi kebaikan niat saja sudah dicatat sebagai hebat nggak tuh? Walaupun nggak jadi tetap catatan itu nggak dihapus. Nggak kemudian malaikat yang ada di kanan dan kiri kita, ya, Raqib wa Atid ini kemudian menghapus juga. Ya, catatan kebaikan itu tidak dihapus. Bisa nggak catatan kebaikan itu hapus? Bisa. Ketika Padaran membantu orang lain atau bersedekah berinfak kepada seseorang misalnya, kemudian Padaran ada orang miskin, kemudian misalnya Padaran kasihlah 100.000. Wah, tiba-tiba Padaran seneng, 100.000 nih, gua gitu loh. Nah, malaikat yang di sebelah kiri udah siap menghapus, kebaikan yang dicatat malaikat kanan. Ketika Padaran nyakitin, bahkan bukan hanya dihapus catatan itu, ditambahkan dosanya. Apalagi sampai mengungkit-ungkit, ngomongin di belakang, melakukan riba, melakukan namimah, melakukan fitnah, maka pahala itu berubah menjadi sebuah dosa. Jadi yang tadinya harusnya misalnya mendapatkan 700 kali lipat dari kebaikan misalnya, gara-gara Padaran ria, ingin dipandang oleh orang lain, ingin disebut, mau dipuji orang lain, maka dihapus 700-nya, diganti dengan satu keburukan. Nah itu, jadi bisa jadi amal kebaikan dihapus, atau sebaliknya amal keburukan dihapus bisa dengan taubat, dengan istighfar gitu. Jadi istighfar itu menghapus dosa-dosa kecil. Jadi misalnya maaf kita tanpa sadar mata tuh menjelalati. Ada misalnya perempuan seksi, otot ini, dari jauh, dari ujung sampai ujung. Dosa kan satu, astagfirullahaladzim, maka langsung hapus. Tapi dengan istighfarnya benar-benar, jangan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu namanya, itu mah main-main namanya.
Tapi istighfar itu ketika misalnya melihat keburukan, maka astagfirullah, palingkan wajah, jangan lihat lagi, maka itu menghapus dosa. Begitu caranya. Jadi akan datang suatu masa yang namanya di hari kiamat nanti, di hari hisab nanti, di mana setiap orang itu membela dirinya, berusaha membela dirinya, dan setiap orang itu akan dibalas dengan sempurna apa yang dilakukannya. Tidak ada sedikit pun yang dirugikan, tergantung amal-amal kita di dunia. Jadi dunia ini sekarang yang kita lalui ini, yang kita jalani ini menentukan akhirat kita. Sekarang padahal masih punya sisa umur, saya masih hidup di dunia ini. Nah, inilah amal kita yang nanti merupakan bekal di akhirat. Jadi kalau sekarang di dunia kita nggak ada amal, di dunia hanya sekedar malas-malasan, di dunia hanya sekedar udah deh gua yang penting makan minum, maka itu nggak ada pahala di dalamnya. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Yang kebaikan itu merupakan bagaikan kita mengumpulkan koin-koin emas. Jadi kalau ibarat kata nih Allah tuh kepada kita ini ibaratkan nabur koin emas di seluruh dunia ini, ditaburi dengan emas berlian. Tergantung berapa banyak kita mengkoleknya, menyimpannya. Makanya kita perlu menyimpan. Jadi setiap paling banyak-banyakan amal namanya. Pas tadi khairat itu banyak-banyak amal. Cuman kan kita kan kadang-kadang amal ini nggak langsung kelihatan, jadi membuat orang tuh malas. Coba kalau amal itu kayak pekerjaan, pasti orang semangat. Pekerjaan itu begini maksudnya. Kalau misalnya Allah membalas langsung, kan amal yang paling kecil aja misalnya dengan niat sudah dapat pahala. Kalau pahala itu umpamanya diibaratkan uang 100.000, nggak usah 100.000. Kalau satu pahala itu diibaratkan 1.000 rupiah, langsung dibayar. Saya nyetek, saya mau sedekah, tring 100.000. Kemudian kita lakukan sedekah dikali lipat lagi 1.000 dikali misalnya 700 dikali 1.000, ya kan? 1.700 kali 1.000 berarti sekitar 700.000, ya kan? 1.000 dikali 700 berarti berapa? 700.000. 700.000 ya dikali lagi itu 700.000 diibaratkan 700.000. Jadi kita melakukan sedekah umpamanya kita sedekahnya 10.000 dikali lagi 10.000. Kita sedekah 10.000, kemudian Allah balas 10.000-nya, satu pahalanya itu 1.000, maka 10.000 dikali 1.000 berapa? 10.000 dikali 1.000 jumlah totalnya berapa? 10 juta. 10 juta. Jadi kita sedekah 10.000 dibalas 10 juta. 10.000 dibalas sama Allah berlipat-lipat ganda. Kalau kayak gitu orang semangat nggak untuk berbuat baik? Semangat kan? Kalau itu kayak pekerjaan, karena pahala itu nggak kelihatan. Pahala nggak kelihatan kan? Padahal niat baik katanya dapat satu pahala, mana Pak Ustaz? Belum kelihatan. Nanti itu akan terasa kalau sudah di akhirat. Baru nanti, oh ternyata tabungan saya sudah segini tuh. Oh ternyata nggak nyangka juga ya tabungan saya. Nah itu tabungan itu akan kita buka nanti di akhir. Kemudian wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillah fa adaqa Allah libasal khawfi wal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Wa daraballahu masalan, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan qaryatan dengan sebuah negeri kanat aminatan mutmainnah yang dahulunya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, ya, disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi Allah membuat perumpamaan itu. Dulu ada suatu negeri itu aman, kemudian negeri itu tentram, kemudian negeri itu berlimpah rezeki,
dengan melimpah ruah dari segenap tempat. Ini negerinya negeri badatun thayyibatun rabbun ghafur kayak Indonesia. Indonesia dilimpahkan dengan kekayaan alam, ya kan, dengan keamanan dan ketentraman. Masyarakatnya damai, tentram. Tetapi kemudian penduduknya kafir terhadap nikmat-nikmat Allah tadi itu. Ya bisa jadi misalnya negeri yang tadinya damai, tentram, tiba-tiba saling bermusuhan gara-gara perebutan wilayah, perebutan kekuasaan, perebutan kedudukan gitu kan. Kemudian alamnya dirusak, dieksploitasi. Ada yang namanya dengan pertambangan, alam gunung-gunung dirusak, dibobol tuh gunung-gunung, tanahnya diangkut-angkutin kan untuk nimbun mana gitu kan, ada gitu kan. Gunung-gunung yang tadinya ada gunung tiba-tiba hilang gunungnya, bukit-bukit udah tanahnya dipindahin kemana gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu kemudian justru akan merugikan manusia. Maka kata Allah, fa'adaqahullahu, maka Allah timpakan libasal ju'i wal khauf, pakaian kelaparan dan ketakutan. Jadi akan muncul namanya kelaparan dan ketakutan. Ya apa? Bisa jadi timbul yang namanya misalnya kemarau panjang. Jadi sekarang alam semesta ini kan yang rusak itu manusia. Manusia yang merusak itu. Jadi alam itu bukan Allah yang rusak, kita yang rusak. Seorang nggak usah jauh-jauh. Nah, misalnya ini aja nih, Harapan Baru dulu kan rawa, ya kan? Dulu kan tempat resapan air kan. Tiba-tiba dibikin perumahan, maka yang terjadi banjir, ya kan? Daerah-daerah penghijauan yang harusnya dia pasos-pasung untuk penghijauan, untuk resapan, tiba-tiba dibikinlah mall, dibikinlah perumahan-perumahan, maka air bingung ngalirnya kan, maka banjir di mana-mana. Nah itu manusia yang rusak, gitu. Maka manusia itu harus ketika membangun itu dilihat, harus diamdalnya. Amdal itu analisa mengenai dampak lingkungan seperti apa. Jadi kalau orang membangun itu harus dicek amdalnya, merusak alam tak? Jangan asal aja kayak orang membangun rumah. Itu juga harus melihat kanan dan kiri. Ini rumah nutupin tetangga enggak? Jangan-jangan nutupin udaranya tetangga. Maka nggak boleh rumah itu melebihi daripada bangunan tetangga. Itu Islam sampai begitu. Kadang-kadang kan kita seenak-enaknya aja bangun rumah. Harus tanya dulu, analisa dulu. Ini menutupi jalan umum enggak? Menutupi air enggak? Jadi orang membangun rumah sebelum terbit IMB itu, izin mendirikan bangunan itu harus diamdal, dianalisa. Ini akan mengganggu tata lingkungan enggak? Ya, kan kebanyakan kita seenak-enaknya aja bangun kan. IMB-nya kadang-kadang belum keluar tiba-tiba turun, atau IMB-nya kadang-kadang asalkan duit masuk dikeluarkan. Padahal dianalisa dulu oleh ahli tata uang, oleh ahli tentang tata lingkungan, sehingga kemudian tidak akan merusak lingkungan. Kalau di negara kita kan seenak-enaknya aja, udah tanah gue, ya. Padahal tanah itu istilah kata bisa jadi tanah merupakan menjaga tetap lingkungan agar tetap aman, tentram. Nah gitu, ini nggak sembarangan. Sebenarnya ya, sudah ada dalam aturannya, membangun itu nggak sembarangan, membuka lahan nggak boleh sembarangan. Orang misalnya untuk membuka kebun, ladang di bukit-bukit atau di gunung, atau bahkan di tempat-tempat tertentu itu nggak sembarangan, dianalisa dulu. Ini berpengaruh nggak terhadap kerusakan lingkungan. Jadi kalau nggak lolos itu nggak diizinkan oleh pemerintah. Sebenarnya udah bagus negara kita mengatur itu, cuman ya itu tadi kadang-kadang dikalahkan dengan kepentingan hawa nafsunya, sehingga dampaknya kan yang terjadi nggak berasa kan, yang dirugikan masyarakat secara umum. Untuk ini aja, tiba-tiba di kita ada pabrik, ya kan? Ada pabrik limbah yang melimbahkan, membuang limbahnya. Kalau pabrik itu kan harus ada tempat pembuangan limbahnya. Maka kalau tidak ada pembuangan limbah kan masyarakat yang tercemar, ya kan? Jadi tiba-tiba Kota Bekasi membolehkan mendirikan di lapangan ini, tiba-tiba dibikin pabrik, pabrik yang mengolah bahan-bahan karet, gitu kan? Akhirnya masyarakat Harapan Baru bisa kebauan semuanya kan? Timbul polusi di mana-mana. Nah pemerintah tidak memperbolehkan karena dampak terhadap lingkungannya. Tuh, nah, termasuk mendirikan rumah tadi itu. Nggak boleh kita menutup jalan udaranya tetangga kita, menutup jalan keluar masuknya tetangga kita. Mentang-mentang misalnya tanah ini adalah tanah pres,
gang yang tadinya ada presin, kan ada yang begitu tuh, ya kan? Ya tanah saya, jalan orang lain, jalan masyarakat secara umum ditutup sama dia, dibikin bangunan dia. Ada yang begitu, ini tanah saya, ini akses jalannya jadi kecil. Nah ini nggak boleh dalam Islam. Gitu. Ya, kemudian kita lanjutkan. Maka Allah telah melimpahkan kepada negeri ini ibaratnya dengan berbagai macam kesuburan dan kemakmuran, tetapi penduduknya dia mengingkari nikmat Allah, kafir kepada nikmat Allah. Maka akibat kekafirannya itu, maka Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan disebabkan karena mereka apa yang dikerjakan oleh mereka. Maka hati-hati. Maka tugas kita selalu bersyukur kepada nikmat Allah. Apa syukur itu? Syukur itu menjaga, mengembangkan, namanya syukur. Jadi kayak gini nih, Pak Dahlan, bagaimana Pak Ustadz, saya kan diberikan panjang umur, bagaimana cara saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan panjang umur saya ini? Kan bertanya gitu tuh, ada nggak pertanyaan? Kita ini kan wajib bersyukur ya dalam kehidupan ini. Nah saya kan alhamdulillah sudah masih dipanjangkan umur oleh Allah dengan usia 70 tahun ini. Lalu bagaimana cara saya bersyukur kepada Allah? Maka cara untuk mensyukuri nikmat Allah adalah menjaga nikmat itu. Apa jaganya? Jaga panjang umur kita ini dalam ketaatan kepada Allah. Jaga jiwa kita ini untuk senantiasa bersih dari perbuatan-perbuatan, dari hal-hal yang akan mengotori jiwa kita. Jaga badan ini jangan sampai sakit. Bagaimana jaganya? Olahraga. Bagaimana jaganya? Makanan yang sehat, minuman yang sehat. Nah itu namanya bersyukur. Bersyukur itu bukan sekedar alhamdulillah, bukan. Tapi bersyukur itu menjaga nikmat yang diberikan Allah, kemudian mengembangkan nikmat itu menjadi kebaikan. Itu namanya bersyukur. Contoh gini, padahal tiba-tiba mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terduga, tiba-tiba ada orang ngasih 100 juta sama Pak Dahlan. Wah, tiba-tiba dikasih. Maka sebagai perwujudan syukur jangan poya-poya duit itu. Tapi ingat, keluarkan dulu zakatnya. Kasih sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian uang itu dibelanjakan untuk keperluan keluarga yang bermanfaat. Jangan ini wah 100 juta, jalan-jalan deh ke mall, wah belanja sana belanja sini. Traktir teman-teman. Nah itu bukan seperti itu bersyukur. Tapi pergunakan nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita dalam kebaikan. Gitu. Walaqad ja'akum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul adabu wa hum zalimun. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya, karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi ibarat kata begini, Allah mengibaratkan, Allah anugerahkan kepada suatu negeri itu dengan limpahan keamanan, ketentraman, dengan berbagai macam kekayaannya dan berbagai macam baik itu buah-buahan maupun binatang yang begitu gampang dan mudah untuk mendapatkan, tetapi penduduknya kemudian kafir kepada Allah, mengingkar nikmat Allah. Maka Allah kemudian datang seorang rasul yang memberikan peringatan, itu nggak boleh begitu kalian, kok kafir terhadap nikmat Allah, mengingatkan, memberikan peringatan kepada penduduk itu agar kembali bersyukur terhadap nikmat Allah. Tetapi kemudian mereka mendustakannya. Artinya, apain lu nasihatin gua, gitu kalimatnya kan ada tuh begitu tuh. Kalau kita ada orang yang kita kasih nasihati, ngapain lu nasihatin gua, lu aja sendiri urus, kan gitu kan ini urusan gua, bukan urusan lu. Nah ibaratnya seperti itu. Jadi penduduk ini ketika didatangkan seorang utusan yang dari penduduk mereka sendiri, ya, jadi kayak misalnya Nabi Muhammad diutus kepada kaum orang Arab atau orang-orang Quraisy yang mengingatkan kepada mereka tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Misalnya kaum Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya sendiri. Jadi Allah mengutus Rasul itu kepada kaum tertentu yang utusan itu dari kalangan mereka sendiri, gitu, yang mengingatkan keburukan-keburukan dan agar mereka kembali kepada apa yang ditetapkan oleh Allah. Tetapi mereka kemudian mendustakan daripada seruan dan peringatan para utusan-utusan Allah, maka Allah menimpakan
azab karena kezaliman mereka. Jadi gini kalimatnya, misalnya kan kita banyak hal ya yang sudah terjadi. Nabi Nuh misalnya, Nabi Nuh datang kepada kaumnya memperingatkan mereka agar kembali kepada Allah, tidak melakukan perbuatan syirik, agar bersyukur kepada Allah. Tetapi kemudian didustakan, maka Nuh mengadu bahwa dia sudah tidak sanggup lagi. Ya Allah, saya tidak sanggup lagi, saya sudah dikalahkan, saya tidak akan mampu lagi untuk mengingatkan kaum saya. Maka akhirnya Allah mengazab kaum Nabi Nuh kecuali yang diselamatkan, ya kan? Begitupun kaum Nabi Lut yang melakukan homoseksual, ya kan? Nabi Lut sudah memperingatkan mereka agar meninggalkan perbuatan fahsya keji itu, tetapi kemudian tidak diindahkan, bahkan diancam untuk diusir dan dibunuh. Maka kemudian Nabi Lut akhirnya berdoa, mengeluh, mengadu kepada Allah ketidakmampuannya. Maka kemudian Allah mendatangkan malaikat kepada Nabi Lut mengabarkan bahwa kaumnya akan dibinasakan. Nah itu, jadi ketika orang sudah tidak lagi mau dinasihati, ketika orang tidak mau lagi diberikan peringatan, diacuhkan, ya sudah, pasrahkan kepada Allah. Maka apa yang akan terjadi? Pasrahkan kepada Allah. Dan kebanyakan ketika orang itu sudah, atau utusan itu sudah tidak sanggup lagi, maka Allah mengambil alih. Maka kalau Allah mengambil alih, yang terjadi adalah dia azab, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi kalimatnya, kita itu harus memakan rezeki yang halal yang baik, wajib. Maka tolabul halal wajibun. Tolabul halal wajibun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi kita mencari rezeki yang halal itu wajib hukumnya. Nih, apa rezeki yang halal? Yaitu tadi kerja. Bekerja dengan cara yang halal, bekerja dalam bidang yang halal. Itu wajib. Nah, kalau kita bekerja dalam bidang yang haram, maka haram jatuhnya. Misalnya padaran jual narkoba, haram. Atau padaran jual minuman keras, haram. Nah, kayak warung-warung yang jual minuman keras itu haram. Ya. Atau kita pekerjaan apa? Nipu orang, haram. Atau kita pekerjaan apa? Rentenir. Misalnya kita melakukan bank emo, tahu bank emo? Minjemin uang kembali berlipat-lipat. Misalnya padaran lagi perlu, Ustaz pinjam duit dong, ya udah nih ada berapa, 1 juta, nanti kembali 1.200.000 lah. Nah itu namanya bank emo, ya, rentenir itu namanya. Yang sering keliling-keliling kan ada kan gitu. Nah itu haram jatuhnya, karena kita harus mencari rezeki itu dari yang halal. Maka kata Allah, makanlah dari apa yang dijadikan Allah kepadamu yang halal yang baik. Harus halal lalu baik. Jadi harus halal, harus ada 4 syarat 5 sempurna. Apa itu halal? Halal akan tidak melanggar syariat. Apa yang baik, yang bermanfaat untuk tubuh kita. Ya, yang baik makan tuh. Kalau ada barang yang sudah buruk jangan dimakan. Maaf, bisa padaran tiba-tiba nemuin mangga di depan tapi sudah busuk, kira-kira mau dimakan apa enggak? Dimakan nggak tuh mangga busuk? Nggak dimakan. Nah, kenapa nggak dimakan? Karena nggak baik, ya kan? Nah itu, jadi kita makan itu harus yang halal, yang bergizi, kalimat simpelnya. Ingat ya. Jadi kalau makanan itu makanan yang halal dan sehat, gitu kalimatnya. Jangan yang makanan memadorotkan kita. Kemudian bersyukurlah kepada nikmat Allah. Maka kita bersyukur senantiasa itu. Kemudian innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Ini sudah dalil hukum. Yang diharamkan Allah kepadamu adalah bangkai, darah, wa lahmal khinzir, yakni daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi, dan apa yang disembah atau disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, atau yang disebut hanya selain Allah. Famaniddur ghaiba bagi wala anin para isma alaih. Famaniddur ghaiba bagi wala anin fa innallaha ghafurur rahim. Maka apabila dalam kondisi terpaksa untuk memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang diharamkan kita oleh Allah, oleh Rasulullah kepada kita, makanan apa? Bangkai, tidak boleh tuh.
apalagi darah nggak boleh. Berbagai macam bentuk, mau diminum, mau digoreng nggak boleh, haram jatuhnya. Bangkai apa? Ada pengecualian. Kalau bangkai itu lebih bangkai binatang laut boleh, tapi bangkai binatang yang di darat itu nggak boleh. Laut kan boleh kan, kita tiba-tiba di empang nemuin ikan masih seger, boleh kita makan. Udah mati masih seger boleh gitu. Jadi binatang laut bangkainya yang masih konsumtif boleh dimakan. Tapi kalau binatang darat kita nemuin bangkai nggak boleh dimakan. Walaupun itu binatang, misalnya ada kambing tiba-tiba mati, nggak sempat disembelih, haram. Wah ini ada mati nih, baru mati nih, tapi udah mati gitu. Wah masih seger dagingnya, kok kita makan. Nah itu haram jatuhnya. Nah kemudian apalagi binatang babi nggak boleh. Dan yang nggak boleh dimakan apalagi makanan yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah, atau makanan yang disembelih bukan karena Allah. Maka hati-hati tuh kalau kita makanan-makanan yang misalnya di pasar atau pada beli makanan ayam, bebek, kambing, sapi, itu harus hati-hati. Ada yang ditusuk doang, ada yang iya. Ini jangan-jangan binatang ini matinya dimatiin begitu aja, ya kan, nggak secara syariat Islam. Kalau kita kan kadang-kadang makanan masih beli ayam di pinggir jalan, ya kan, beli ayam di pecel lele, itu kan keumuman kita. Maka sebenarnya harus hati-hati di situ. Dikhawatirkan bahwa ayam itu atau binatang-binatang yang dikonsumtif itu justru disembelih tidak menyebut nama Allah. Tapi bagaimana Pak Ustadz kalau begitu? Kita kan banyak chicken, kadang-kadang kita punya duit, udah jajan aja dah. Kita tak tahu tuh chicken itu disembelih apa enggak. Ya udah, untuk selamatnya sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim untuk makannya. Tapi kalau lebih hati-hati, jadi alim ulama yang hati-hati kayak Imam Syafi'i misalnya, atau imam-imam lain, ahli-ahli yang memang berhati-hati di dalam ibadah, mereka nggak mau tuh memakan sesuatu yang masih nggak jelas apakah ini disembelih atau tidaknya. Gitu. Jadi Imam Syafi'i itu paling hati-hati agar tidak jatuh kepada haram. Bahkan lebih cenderung kalau yang subhat itu ditinggalkan. Imam Syafi'i begitu. Makanya dalam mazhab Syafi'i berwudu 3 kali. Kenapa? Kehati-hatian, takut daratan. Gitu dalam mazhab Syafi'i. Karena itu tadi kadang-kadang dikhawatirkan jatuh kepada syubhat. Maka ulama-ulama kayak dulu saya punya guru itu, dia nggak mau makan ayam kalau dia nggak nyembelih sendiri atau nggak lihat langsung disembelih. Karena ya itu khawatir, jangan-jangan disembelihnya main sembelih aja nih ayam gitu. Ya. Walaupun yang menyembelihnya orang Islam, perdebatan gitu, dan apakah orang Muslim menyembelih kemudian tidak menyebut Bismillah itu adalah halal? Ada kan umpamanya orang main sembelih aja tapi agamanya Islam, halal nggak tuh kira-kira? Halal nggak? Nah itu masih perdebatan, tetapi karena menurut etika dan aturannya kalau menyembelih baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu, diawali dengan menyebut nama Allah. Maka kalau tidak menyebut nama Allah, maka ulama menyatakan itu haram. Tapi ada juga ulama lain yang menyatakan kalau yang muslim yang menyembelih boleh. Karena sembelihan ahli kita pun pada dasarnya boleh, katanya begitu. Jadi yang disembelih oleh ahli kita, oleh Yahudi dan Nasrani itu boleh kita makan, gitu kalimatnya. Maka itulah yang kemudian di Indonesia ini MUI membolehkan kita mengkonsumsi, misalnya fried chicken, KFC, gitu kan. Kenapa? Karena ada itu tadi dalil Al-Quran bahwa sembelihan ahli kita itu boleh. Lalu bagaimana sikap kita? Ya udah, kalau memang terpaksa baca saja Bismillah. Nah, ketika kita dalam kondisi emergensi, bahkan bangkai, bahkan darah, bahkan daging babi ataupun yang disembelih bukan atas nama Allah untuk Allah, itu boleh kita makan dalam kondisi darurat. Misalnya pada di hutan atau di gurun, tidak ada lagi makanan kecuali bangkai, yang udah lapar nih, maka padaran boleh makan itu, tetapi tidak boleh berlebihan. Itu karena terpaksa, keemergensian, kedaruratan, dan tidak berlebihan, nah sekedar untuk bisa bertahan hidup, kalimatnya begitu. Maka Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Terakhir ayat 16, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal muhdarum. Dan janganlah kamu mengatakan terdapat yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram.
Dan untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah, sesungguhnya yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Nah, kita nggak boleh tuh mengharamkan sesuatu tanpa ada dalil atau perintah dari Allah dan Rasulullah. Nggak boleh kita ini halal loh, ini haram loh. Nggak boleh, harus ada dulu. Halal kata siapa? Harus kata Allah, kata Rasulullah. Nggak boleh apapun. Ini boleh, ini nggak boleh. Kalau kita menetapkan aturan itu harus aturan Allah. Yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan itu Allah. Oleh karenanya di negara kita untuk labeling halal dan haram dikeluarkan oleh MUI atau dalam hal ini sekarang diambil oleh Kementerian Agama. Karena diibaratkan mereka mewakili Allah dan Rasulullah itu. Ada label halal dan haram kan? Kalau makanan nggak lolos halal dan haram kan nggak boleh dijual. Ya harus ada label halal dan halal gitu, produk halal gitu ya. Padahal kalau beli makanan kemasan ada tulisan halalnya nggak? Rata-rata ada, dan itu harus. Itu yang namanya agar tidak menghalalkan dan mengharamkan kecuali sesuai dengan syariat Islam. Kemudian mata'un qalilun innal ladina yaftaruna mata'un qalilun walahum adzabun alim. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan akan mereka mendapatkan azab yang pedih. Terakhir, walal ladina hadu harramna, dan terhadap orang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak menzalimi mereka, justru mereka lah yang menzalimi mereka, mendolimi diri mereka sendiri. Nah ini di dalam surat 146 nanti ada 146 berkaitan menceritakan yang diharamkan Allah terhadap orang-orang ya Yahudi. Jadi di dalam surat Al-An'am, nanti di Al-An'am itu surat yang sebelumnya sudah ada dibaca di sini, ini surat Al-An'am. Sebelum surat Al-An'am ada surat Al-An'am surat ke-6 tuh. Surat ke-6 ayat 146-nya di situ tentang hal-hal yang diharamkan kepada orang Yahudi. Nah, ini apa yang diharamkan oleh Yahudi ini, walal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur. Nah, ada kepada orang Yahudi diharamkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba kecuali yang melekat di punggungnya atau yang dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Itu haram orang Yahudi itu. Allah mengharamkan untuk orang Yahudi itu makanannya tuh. Nah, jadi kata Allah ini penegasannya. Dan kepada orang Yahudi kami telah haramkan sebagaimana sudah diceritakan dalam surat Al-An'am ayat 146. Ya itu kurang lebih. Kemudian wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan kami tidak menzalimi mereka, justru mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Nah intinya nggak usah paham terlalu jauh juga, terpusing sendiri. Kesimpulannya yang pertama, bahwa nanti kita di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ya kan? Kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan, dan kita setiap orang akan berusaha mencari pembelaan. Maka ada saksi-saksi nanti yang meringankan dan memberatkan. Yang meringankan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pemilik syafaatul uzma. Jadi nanti ada yang saksi yang meringankan. Siapa? Para alim ulama, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, orang tua kita, Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi saksi yang meringankan. Ada yang memberatkan siapa? Yang memberatkan mungkin dulu kawan-kawan kita yang ngajak gak bener, yang mungkin yang memberatkan apalagi bisa jadi orang-orang yang dulu pernah dizalimi sama kita. Jadi nanti akan dihadirkan saksi-saksi baik yang memberatkan maupun meringankan. Baik yang dia memberikan bahwa kita ini orang baik, bahkan memberikan saksi bahwa kita orang buruk. Itu. Yang kedua adalah bahwa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Syukur itu artinya adalah kita menjaga nikmat yang Allah berikan, kemudian menggunakan nikmat itu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dah dua itu ya kesimpulan. Jelas ya? Ya apa? Masalah rentenir ini bagaimana kalau ya yang meminjamkan dan yang minjam itu ya gimana apa? Yang dosa itu yang meminjamkan, karena dia mengambil keuntungan. Kalau yang pinjam sebenarnya orang yang dalam kondisi terdesak. Seharusnya ya yang meminjamkan itu tidak perlu lagi memberikan bunga-bunga, kecuali kalau misalnya dengan keikhlasan si orang yang dibantu itu di kemudian hari ketika mengembalikan dia tanpa diminta melebihkan, yaitu urusannya lain lagi.
Itu terima kasih, ucapan terima kasih, tapi tidak di awal menyebutkan nilainya. Misalnya padahal saya bantu, Pak Ustadz minjem duit dong berapa, 1 juta umpamanya. Ya udah, saya nggak ngomong tak kembalikin 1,2, nggak. Nah, padahal sebulan ya Pak Ustadz. Nah, sebulan kemudian Pak Danan mengembalikan kepada saya, Pak Ustadz nih uang yang saya pinjam, ini ada, saya alhamdulillah dapat rezeki ini Pak Ustadz, ngasih sama saya 500.000. Jadi 1,5 kembalinya ke saya. Nah itu halal, karena tidak disebutkan di awal. Itu atas dasar keikhlasan gitu. Ah Pak Ustadz nggak usah, nggak apa-apa, saya ikhlas Pak Ustadz, saya ngasih 1,5. Nah boleh nggak begitu? Boleh, karena tidak disebutkan di awal sebagai sesuatu yang memberatkan. Berbeda dengan di awal, adalah minjem maka saya ya udah nanti balik 1,5 ya, atau 1,2, 1,3 atau lain sebagainya. Maka itu menjadi haram. Itulah yang disebut dengan riba. Karena otomatis dalam pikiran orang yang dalam kondisi darurat itu merasa keberatan. Oh bisa sebulan 200-500.000. Wah, nah itu yang membuat akhirnya akan menambah beban. Bukannya menolong, justru menambah beban gitu. Nah itu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Kenapa? Karena ingat kemarin yang saya jelaskan, kenapa diharamkan? Karena bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain, bisa menyakiti jiwa maupun raga, maka haram jatuhnya. Kira-kira kalau seandainya riba tadi membuat orang lain menderita nggak? Iya kan, merasa saya kok malah diperes kan begitu kan, meminjam bukannya dibantu, diperes. Tapi kalau seandainya tadi misalnya padahal minjam 1 juta, saya tidak menyebutkan, tetapi di kemudian hari di ketika pengembalian padahal merasa terbantu, kemudian bahkan bukan hanya ngasih 1,5 juta misalnya, Pak Ustadz nih uangnya 1 juta, saya mau ngasih Pak Ustadz 4 juta, jadi saya kasih 5 juta ya. Oh gede, ya alhamdulillah kemarin berkembang usaha saya. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Boleh, karena itu lahir dari keikhlasan si pembeli. Maka orang yang meminjam itu tidak dosa, tetapi orang yang meminjamkan itu dosa karena dia memakan ribanya. Jadi yang makan riba yang dosanya, bukan peminjamnya, bukan yang minjemnya, tetapi yang meminjamkan. Jelas ya? Jelas ya? Apa tuh? Yang sering terjadi di kampung ini, apa namanya, soal jual beli. Misalnya kita sekarang sebelum panen itu mereka udah beli misalnya beli beras, dihitung dalam satu kilo itu 10.000 misalnya. Tapi berasnya nantinya tahun depan setelah panen gitu. Gimana kan? Oh jadi udah dibeli di muka. Dibeli di muka. Jadi berasnya setelah panen nanti. Jadi bahasanya yang membeli siapa? Orang lain? Orang lain yang membelinya? Ya petani apa pembeli? Iya petani sama petani itu kan. Yang membelinya petaninya. Iya. Jadi padi itu belum ditanam, tapi kemudian sudah dibeli oleh pembeli. Iya betul. Dengan melihat luas tanah kan. Jadi kan luas tanah sekian meter atau sekian hektar. Kalau kemudian di kebiasaan, kalau seandainya padi ini sekian, kalau jadi beras sekian kan gitu kan. Misalnya ini padi diprediksi apa namanya? Misalnya akan menghasilkan beras 1 ton. Misalnya begitu, ya kan, diprediksi akan menghasilkan 1 ton. Nah secara umum misalnya 1 ton itu 1 kilonya itu diibaratkan umpamanya secara umum kalau laku itu umpamanya 15.000, maka ada orang yang mau membayar di muka 10.000 gitu kan, gitu kan, udahlah 10.000 lah, padahal secara umum beras itu harganya 15.000 gitu. Padahal belum juga ditanam, itu yang tidak diperbolehkan. Boleh kita membeli sesuatu yang belum pasti. Maka kalau membeli yang diperbolehkan mungkin bisa jadi kalau barang itu sudah jadi. Jadi sudah layak konsumtif baru bisa dibeli. Tapi memang ada beberapa orang yang misalnya barang itu pohon itu sudah berbuah. Nah, yang diperbolehkan itu sebenarnya sudah pasti. Jangan yang belum pasti. Yang udah ditanam, yang udah tanam dan udah berbuah dan siap dipetik, yang mungkin 2-3 hari akan dipetik dan sudah kelihatan hasilnya, itu boleh baru dibeli. Sebelum dipetik dibeli. Oh ini buah nih. Nah, kayaknya seminggu lagi panen nih, boleh nggak saya beli ini barang gitu.
Oh boleh, karena untuk jual misalnya itu diperbolehkan, tapi barangnya sudah ada, barang sudah ada, sudah kelihatan nyata. Tapi itu dong yang maksud Ustaz waktu yang sangat dekat. Kadang dalam jangka waktu bisa aja kalau panen padi itu 6 bulan setelah ditanam 6 bulan setelah panen nanti baru padinya dikasih yang membeli maksudnya. Uangnya di muka. Uangnya kan di muka tuh. Iya, uangnya udah di muka. Padahal itu belum ditanam. Udah ditanam. Udah jadi. Nah, tapi kira-kira panen padi itu kan 6 bulan lagi setelah panen nanti. Ya berarti kan itu belum ada padinya, masih bentuk. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Sesuatu yang belum pasti, belum tahu pasti berbuah atau tidaknya kan, belum tentu itu bisa bagus apa enggaknya. Kan? Yang bagus itu nanti setelah padi itu kelihatan. Padi itu kelihatan dan siap dipanen, misalnya 3 hari sudah kelihatan tuh. Wah nih 2 hari lagi nih kelihatannya mau panen nih. Dan saya beli deh, nah itu baru boleh. Tapi kalau belum juga ada buahnya, baru juga ditanam, 6 bulan kemudian baru akan dipanen, itu nggak boleh. Nggak boleh dalam Islam begitu. Nggak boleh, apalagi dia dengan iming-iming harganya takutnya dikhawatirkan tiba-tiba gagal panen gimana? Kan sesuatu yang akan merugikan baik untuk pembeli maupun petani gitu. Jadi nggak boleh. Dalam Islam itu membeli sesuatu harus pasti. Barangnya sudah ada, jelas barang kekurangan dan kelebihannya. Lah kalau namanya barang padi kan belum kelihatan padinya. Jadi dia mau beli padi apa membeli pohonnya kan begitu kan? Dia membeli berasnya, membeli gabahnya apa membeli pohonnya kan? Kecuali saya beli pohonnya, nah lagi ceritanya. Misalnya saya ngeliat orang tanam padi, belum jadi tuh padinya belum jadi. Wah, saya beli pohonnya ya, nih yang di sini. Nanti kalau udah gede saya. Tapi itu beli pohon jatuhnya. Tapi dia harus merawat. Petani bukan yang merawat, petani harus dibayar untuk merawatnya. Jadi beda lagi sistemnya. Di akadnya itu mau beli apa? Kayak orang misalnya maaf, ada yang jual benih-benih tuh, ya kan? Nah dia akadnya mau beli benihnya apa beli buahnya? Kan beda akadnya tuh. Misalnya orang jual benih cabai, ya kan, jual benih tumbuh-tumbuhan yang bisa cepat berbuah, itu kan niatnya akadnya kan beli benihnya. Ada yang beli benihnya, ada beli pohon yang udah jadi kan, macam-macam tuh. Ada yang beli bijinya, ada yang beli sudah tumbuh tuh, ya kan? Ada tumbuh misalnya pohon cabai, dia belinya sudah tumbuh pohon cabainya. Ya kan, udah tinggal dipindah-pindahin ke tempat-tempat gitu kan, bukan dari biji kan. Ada macam-macam orang jual kan. Nah akadnya itu apa beli biji, apa beli benih, apa beli hasil kan beda-beda. Nah kalau orang misalnya orang punya tanah, belum juga itu misalnya tumbuh pohon baru ditabur ke benih, tiba-tiba ini saya beli nanti ya kalau sudah panen sekian, nggak boleh. Nggak boleh karena belum tentu hasilnya. Nggak boleh di dalam Islam itu jual beli sesuatu yang belum pasti. Itu jadi harus barangnya sudah ada. Ya kalau hitungan hanya panen sehari 2 hari atau dalam kondisi 1 minggu, itu juga sebenarnya masih dalam kondisi. Tapi akannya ini udah kelihatan nih, pohonnya udah mau matang nih. Misalnya seminggu lagi mau panen, bisa dipanen seminggu. Boleh nggak nanti saya beli nih, saya borong nih. Tapi barangnya sudah kelihatan, nah itu boleh. Tapi kalau pohon cabenya aja belum tumbuh udah bilang nanti saya yang beli ya, ini udah saya duitin, nah itu nggak boleh gitu. Tapi cabai itu sudah keluar, sudah kelihatan bentuknya dan kelihatan hasilnya. Nah 2-3 hari kemudian dia kasih uang, sudah ada hitungan harga dan harganya tidak menzolimi. Jangan sampai harga dasar misalnya harga dasar 10.000, saya 5.000 ya, nah itu menzolimi namanya. Tapi harga pasaran umpamanya, harga pasar kalau seandainya dijual ke pasar itu 10.000, kita kan sebagai pedagang harus ambil keuntungan. Maka yaudah, ini kan di pasaran 10.000, bagaimana nih saya borong sekilonya 8.000, nah itu boleh. Tapi barangnya harus ada catatannya, barangnya sudah kelihatan. Tapi kalau barangnya aja belum ada, itu nggak boleh dalam Islam. Itu kalau barang ada itu ibaratnya begini nih. Padahal si Fulan misalnya punya anak perempuan, dia umurnya masih 5 tahun, masih 6 tahun, padahal anaknya laki-laki. Maka kata Pak Dahlan, nanti kalau udah 9 tahun sama anak saya ya tunangan. Nah barangnya udah kelihatan belum tuh anak? Kelihatan. Tapi tiba-tiba barangnya dalam perut, nanti ya kalau lahiran anaknya
nikahin anak saya, kan belum pasti apakah ada lahiran apa enggak, anaknya laki-laki apa perempuan enggak. Kalau anak perempuan nanti takutnya dikhawatirkan anak itu cacat apa enggak ketika lahir. Kan nggak bisa kan begitu jual beli. Ya saya DP ini, mas kawinnya sekian, kasih aja mas kawinnya misalnya. Mas kawinnya misalnya 1 miliar, saya kasih 1 miliar ya. Tiba-tiba lahirnya pincang gimana? Tiba-tiba lahirnya maaf cacat, kan akhirnya mendolimi. Nah itu akhirnya nyesel gua udah ngasih 1 miliar, lahir-lahir dia malah maaf cacat misalnya begitu. Kan itu akhirnya sesuatu yang merugikan. Nah itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Kecuali kalau anak itu sudah lahir, kemudian dilihat usia 5-6 tahun, maka kita punya anak misalnya 10 tahun, ya bulan nanti kalau udah gede jodohin sama anak saya ya. Nah, kita udah lihat anaknya tuh, udah 5 tahun cantik, cakep, sempurna gitu. Jadi nama kita sama anak kita, kata orang tuanya ya sudah coba lihat anak, oh iya ya udah nanti ketika misalnya 9 tahun maka kemudian diikat, ditunangan lah bahasanya, dilamar, nikahnya nanti kalau sudah balik. Ya, kalau perempuan kan umur sekarang negara 19 tahun harus, kalau dulu, tapi kalau di bawah 19 tahun kalau ada izin dari negara boleh. Misalnya kita mengajukan pengadilan dulu usianya 19 tahun, bahwa usianya 16 tahun tapi udah mau nikah, boleh ajuin ke pengadilan. Itu dengan catatan laki-lakinya bisa memberikan nafkah. Kalau negara sekarang ini kan dari tadinya kan usianya 15 tahun perempuan, sekarang kan dia 16 tahun. Sekarang semua rata, laki-laki perempuan harus umur 19 tahun untuk menikah. Di bawah itu harus izin pengadilan agama. Itu boleh begitu. Sama aja ketika orang buahnya belum ada, baru menanam, baru hanya sekedar ditabur atau ditanam, tiba-tiba nanti saya uangin nih, kalau panen itu nggak boleh. Tapi kalau barangnya sudah ada, sudah jelas kelihatan dan hasilnya kelihatan, itu boleh, nggak apa-apa.